Baik, pada kali ini saya akan mencoba mengintegrasikan penyimpanan database MySQL dengan data dari ESP32 atau Arduino. Jadi di sini saya akan membuat cara bagaimana membuat database, lalu tabel dan juga eh, integrasinya, mengintegrasikannya dengan data sensor DHT11 ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat database-nya terlebih dahulu. Kita bisa membuat new database seperti itu. Di sini kita juga bisa manual dari sini. Dari dari sini lalu kita bisa create database. Di sini kita tinggal masukkan nama database yang ingin kita buat. Saya di sini akan membuat database dari query. Jadi di sini saya memasukkan query, di mana di sini saya create database. Di sini create database ini untuk membuat database, dan nama database yang saya buat adalah SadiDB seperti itu. Lalu saya juga membuat query yang yaitu create tabel. Di sini create tabel itu dia akan membuat tabel dengan struktur data dengan nama tabelnya ini sensor data, yang dimana strukturnya ini meliputi ID, lalu sensor dengan bar chart, lalu nilai. Nilai di sini data dari sensor ya, yang nilainya float. Lalu juga menampilkan waktu timestamp ya. Kita bisa langsung masukkan query, langsung kita klik go. Nah, di sini langsung terlihat database, dan juga di sini ada tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini ada ID, sensor, nilai, dan juga waktu ya. Lalu setelah itu kita membuat sebuah program untuk posting, yaitu sebuah program PHP untuk mempost data dari MySQL. Jadi di sini saya buat di sini post data PHP. Nah, saya masukkan program yang saya. Jadi di sini user server name-nya itu localhost, lalu DB name-nya yang tadi kita buat adalah SadiDB ya. Lalu FVK, setelah itu jadi di sini saya membuat file PHP-nya ini, saya membuat sebuah folder terlebih dahulu di dalam file C ya, lalu xm htdoc. Lalu saya membuat filenya ini. Kita juga memerlukan ketika kita ingin menampilkan datanya, kita bisa membuatkan program
dari view datanya ya. Lalu yang perlu kita lakukan adalah kita membuat program Arduino di Arduino IDE. Lalu di sini saya menggunakan WiFi HTTP client ya, dengan WiFi saya. Lalu juga memasukkan server name yang sudah saya dari SQL server yang saya buat tadi ya. Jadi http dot ini tuh IV VC kalian. eh, Ini PC saya ya, 127.0.0.1 ini adalah IP laptop. Lalu juga SHDDB, ini nama filenya tadi, post data, nah, seperti ini. Setelah itu coba kita upload program. Kita pilih com. Kita jangan lupa menginstal library HTTP client ya. Nah, HTTP client supaya library-nya bisa connect ke hardware kalian. Di sini compiling sketch. Di sini untuk tampilan ke web lokal web ya. Ini ada monitoring DHT untuk title-nya. Lalu untuk tampilan-tampilan seperti setting yang lain-lain kita bisa nah di sini ID, nama sensor, nilai suhu untuk tampilan yang sama seperti tabel yang kita buat di MySQL tadi. Dimana koneksi database-nya itu adalah tadi ya root HDDP. Ini untuk PHP untuk postnya, yang ini untuk menampilkan di webnya. Jadi di sini APK yang sama seperti di Arduino tadi, kita harus men men-setting supaya APK antara MySQL, Arduino di Arduino dan juga di PHP-nya ini harus sama ya. Untuk server name, username, dan juga APK. Ini sedang compile, masih compile ya. Ini nah seperti ini program menampilkan data ke web. Nah, yang tadi untuk yang view data.
kita masih menunggu uploading program ya, menunggu upload program. Dan juga pastikan pin I/O antara sensor dengan kode ini sama ya, supaya hardware USB microcontrollernya bisa membaca sensor dan juga ditampilkan ke website atau disimpan kepada database SQL ya. Nah, di sini persiapan server yang tadi kita buka di http localhost php my admin. Lalu yang ini seperti ini, kita hanya menunggu compile ya, apakah berhasil atau tidak. Data dari sensor tersimpan ke database MySQL. Jika sudah seperti ini, kita bisa ini view ya. Nah, jadi untuk tampilan monitoringnya nanti seperti ini, karena kita sedang mengupload program yang di Arduino, jadi ID nama sensor di sini belum tampil ya, karena kita belum menampilkan data yang di sini. Tampilan websitenya seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Cukup lama ya untuk mengupload program dari Arduino ini sendiri untuk mengirimkan data kepada MySQL ya. Ternyata cukup makan waktu ya, sudah sekitar 5 menit program masih compile ya. Biasanya ini tuh CPU-nya berat. Kita juga bisa untuk mengupload program itu kita bisa melalui ini ya, melalui platform IO di VS Code ya. Jadi sebenarnya itu dari masing-masing ingin menggunakan upload dari mana seperti itu.
Oke, sembari kita menunggu upload program ya, saya mencoba rakit hardware-nya juga ya. Jadi di sini saya menggunakan sensor DHT11. Sebenarnya sensor ini bisa kalian ganti menggunakan sensor yang kalian butuhkan ya. Saya di sini memakai DHT11. Oke, sebentar lagi eh, upload program. Nah, coba kita hubungkan sensor, apakah dia terbaca ya. Kita lihat di serial monitor. Nah, sudah. Apakah datanya masuk? Mengirim data PK SADI 123 dan juga sensor DHT. Kita refresh. Kita bisa cek di sini ya, apakah datanya masuk. Ternyata belum masuk ya. Tapi eh, seperti itulah bagaimana cara mengintegrasikan sensor dari DAT ke MySQL. Di sini mungkin ada kesalahan dengan uh, definisi dari addressnya ya di sini. Mungkin seperti itu saja. Sebelumnya terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.